Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Dan saya menghargai setiap komentar yang teman-teman berikan di kolom komentar di bawah setiap konten dari channel YouTube Triple B yang mayoritas adalah komentar-komentar yang bijak dan juga sportif. Please keep it up, my friends. Dan di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin membahas tentang aktivitas transfer dari dua klub besar asal Inggris. Yang pertama adalah Arsenal Football Club, yang kedua adalah Manchester United, yang sudah lama tidak bisa menjadi juara dari English Premier League. Berarti kedua klub ini perlu lebih aktif lagi di bursa transfer musim panas ini, dan memang itulah yang mereka lakukan, teman-teman. Seperti Manchester United yang sebelumnya telah membeli Jadon Sancho dan kabarnya Rafael Varane on the way. Dan Arsenal yang sebelumnya telah membeli Nuno Tavares dan juga Lokonga dan Ben White yang kabarnya juga on the way. Entah kebetulan atau tidak, kedua klub ini, teman-teman, membutuhkan pemain di lini pertahanan mereka. Manchester United karena memang musim lalu dalam beberapa pertandingan MU kemasukan gol yang sebetulnya bisa saja mereka cegah jika tidak ada miskomunikasi atau miskoordinasi di antara para pemain yang berada di lini pertahanan. Selalu saja Maguire dinilai tidak kompak, apakah itu dengan Lindelof atau juga dengan Eric Bailly. Sedangkan Lindelof juga dinilai tidak kompak ketika berduet dengan Eric Bailly, apalagi Tuan Zibi yang jarang bermain. Jadi memang MU membutuhkan pemain yang lebih berpengalaman di posisi center back. Dan kabarnya Rafael Varane on the way. Sedangkan Arsenal merupakan tim yang sebetulnya defensive recordnya bagus, lebih bagus daripada Manchester United. Karena MU itu lebih banyak kemasukan gol dibandingkan tim-tim lain yang berada di zona 4 besar. Tetapi Arsenal jumlah kemasukan golnya itu jauh lebih sedikit daripada Manchester United. Namun yang menjadi persoalan bagi Arsenal, mereka tidak bisa banyak mengoleksi poin dibandingkan tim-tim lain yang berada di atasnya karena mereka lebih sering mengalami kekalahan, karena memang juga sering terjadi defensive error secara individu atau secara kolektif di antara para pemain Arsenal di lini pertahanan. Maka itu Arsenal tidak akan bertanding di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Dan sebagai fans Arsenal, tentu fakta tersebut sangat menyedihkan bagi saya, karena saya ingin at least Arsenal itu bermain di Europa League. Tapi mereka ternyata juga tidak akan bermain di Europa League. Ya, jangan lagi lah kita bicara soal Liga Champions. MU seharusnya bisa saja menjadi juara musim lalu, kan mereka sempat berada di peringkat nomor 1. Ternyata mereka turun dan mengakhiri kompetisi musim lalu berada di peringkat nomor 2. Dan MU sudah berhasil lolos ke final Europa League. Sayang mereka kalah melalui adu penalti. Artinya MU juga membutuhkan pemain-pemain yang punya mental juara. Maka itu, ya, tidak salah jika manajemen MU membidik Rafael Varane. Dan kabarnya akan segera diresmikan sebagai pemain baru Manchester United. Bagaimana dengan Arsenal? Tampaknya nih, manajemen Arsenal ingin membangun tim untuk masa depan. Karena pemain-pemain yang mereka beli adalah pemain-pemain muda. Sebelumnya Tavares, Lokonga, kita tahu mereka adalah pemain-pemain yang usianya masih muda. Dan sekarang kabarnya Ben White yang masih berusia 23 tahun akan segera diresmikan sebagai pemain baru Arsenal. Kenapa Arsenal membeli Ben White? Karena David Luiz sudah tidak akan membela Arsenal. Dan saya pikir ini adalah salah satu langkah dari manajemen untuk membuat lini pertahanan mereka makin solid. Belum lagi ditambah dengan fakta bahwa Ben White itu bisa bermain di sektor kanan sebagai fullback atau bermain di tengah sebagai center back. Jadi pemain yang bisa bermain di beberapa posisi akan bermanfaat bagi Arsenal. Dan kita tahu bahwa target Arsenal cukup besar musim depan. Mereka harus lolos ke UEFA Champions League. Sudah lama Arsenal tidak bermain di UEFA Champions League. Sedangkan MU targetnya lebih besar lagi nih, teman-teman. Juara Liga Premier Inggris, tentu berat. Tapi harapan tersebut menurut saya cukup besar bagi Manchester United. Karena sekarang mereka mengontrak pemain-pemain yang sudah matang. Jadi tidak lagi itu dicari pemain-pemain yang usianya masih muda atau yang belum develop dengan mental juara. Ya, kita tahu Jadon Sancho itu sudah terbukti di Bundesliga.
Meskipun orang mengatakan bahwa Bundesliga tidak seketat Liga Premier Inggris, tapi menurut saya tidak mudah bagi Jadon Sancho sebagai pemain asal Inggris untuk bisa bersaing di Borussia Dortmund, tapi dia mampu lakukan itu. Sedangkan Ben White, yang saya pikir tidak perlu diragukan lagi rekam jejaknya, karena dia berhasil membawa Leeds lolos atau promosi ke Premier League, kemudian dia juga berhasil membuat Brighton menjadi klub yang sedikit kemasukan gol di antara klub-klub lain yang berada di zona papan bawah, teman-teman. Itu sebuah catatan yang impresif dan penting bagi Ben White sendiri karena dia merupakan salah satu pemain inti di Brighton musim lalu. Dari segi teknis, teman-teman, menurut saya pembelian Rafael Varane sangat ideal untuk mempersolid lini pertahanan MU karena Varane punya speed. Varane punya kemampuan melakukan tackling secara bersih, maka itu dia juga dijuluki Mr. Clean. Mayoritas tackling-tackling yang dia lakukan itu adalah tackling-tackling bersih, tidak keras apalagi kasar. Dan juga kita tahu salah satu kesulitan Harry Maguire adalah untuk cover up pada saat ada pemain dari tim lawan itu mengandalkan speed. Nah, disitulah Varane bisa melakukan covering. Sedangkan Ben White ke Arsenal menurut saya adalah untuk bisa menjadi partner yang pas bagi Gabriel. Gabriel yang musim lalu menurut saya penampilannya naik turun. Ya, kadang-kadang dia bisa bermain bagus, kadang-kadang juga dia bisa miskomunikasi atau juga salah paham dengan rekan yang lain di lini pertahanan. Jadi pembelian dua pemain ini di lini pertahanan bagi masing-masing klub, yang kabarnya kedua pemain ini akan segera diresmikan sebagai pemain baru, adalah memang pembelian yang ideal dan menurut saya akan bermanfaat juga bagi kedua klub ini. Rafael Varane seharusnya sudah pindah ke Manchester United pada tahun 2011, teman-teman, saat MU masih dilatih oleh Fergie. Tetapi saat itu kabarnya Zinedine Zidane yang merupakan penasehat bagi Real Madrid bisa meyakinkan Varane agar pindah ke Real Madrid daripada ke Manchester United. Dan Varane mengambil keputusan yang tepat karena dengan Real Madrid, Varane bisa memenangi sekitar 18 gelar di level klub. Plus Varane juga bisa menjadi juara dunia bersama tim nasional Prancis saat Prancis memenangi Piala Dunia pada tahun 2018. But it's never too late for Manchester United. Dan saya pikir ini adalah momen yang tepat bagi MU untuk memberikan penawaran ke Real Madrid dan ternyata diterima juga oleh Real Madrid karena Real Madrid membutuhkan uang dalam urusan merenovasi stadion mereka. Kabarnya bahwa nilai transfer Varane hanya 41 juta pounds berikut biaya tambahan. Artinya MU cerdas dan cermat di bursa transfer musim panas ini. Sedangkan Ben White kabarnya dibeli dengan nilai 50 juta pounds. Cukup jauh ya perbedaannya dengan nilai pembelian Varane. Tapi saya pikir tidak ada salahnya juga Arsenal membayar Brighton uang yang cukup banyak atau nilai transfer yang cukup besar. Karena Ben White juga merupakan bagian dari tim nasional Inggris meskipun dia tidak turun di Euro 2020. Dia bermain bagi tim nasional Inggris di 2 pertandingan persahabatan sebelum Euro 2020 dan penampilannya cukup impresif. Dan juga jangan lupa faktanya bahwa dia merupakan palang pintu di Brighton, menjadi pemain yang tidak tergantikan. Kecuali dia cedera maka dia tidak akan turun. Dan Brighton merupakan tim yang memang cukup efisien dalam menghentikan tim-tim lawan, apalagi tim-tim besar untuk mencetak banyak gol ke gawang mereka. Jadi ada peran dari para pemain bertahan mereka, salah satunya adalah Ben White, usianya juga masih muda. Nah sekarang kan yang perlu kita pahami adalah apakah Manchester United dan juga Arsenal dengan membeli pemain-pemain di bursa transfer ini menjadi salah satu calon juara dari English Premier League. Kalau menurut saya untuk Arsenal belum waktunya mereka menjadi atau difavoritkan menjadi juara Liga Premier Inggris musim depan. Karena mereka masih membutuhkan pemain di lini tengah. Yaitu dalam urusan mendistribusikan bola. Kabarnya mereka mengincar Locatelli. Jika mereka bisa mendapatkan Locatelli, saya pikir ada harapan bagi Arsenal untuk challenge di papan atas. Bukan untuk title, tapi di papan atas mengganggu tim-tim besar lainnya. Sedangkan bagi MU, menurut saya waktunya sudah datang bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk bersaing merebut gelar juara Liga Premier Inggris musim depan. Dan jika musim lalu Ole minim opsi, maka musim ini Ole punya banyak opsi. Artinya tidak ada alasan lagi bagi Ole untuk gagal menjadi juara. Ya apakah itu di Liga Premier Inggris atau mungkin juga Piala FA atau mungkin juga Piala Liga. Ya intinya harus meraih 1 gelar. Dan itu minimal.
Dan juga yang menarik kan untuk kita tunggu bagaimana nanti formasi dan taktik dari kedua pelatih. Ole bisa saja merubah formasinya, mengandalkan 4-3-3. Jadi bisa ada lebih banyak pemain di tengah dan juga di depan untuk bisa menajamkan lini depan dari Manchester United, mencetak lebih banyak gol lagi. Meskipun musim lalu mereka lebih produktif dari musim sebelumnya. Bagaimana dengan Arsenal? Karena Arsenal sekarang punya pemain yang cukup banyak untuk setiap posisi, juga akan memudahkan Arteta untuk melakukan rotasi di pertandingan-pertandingan yang mungkin bukan menjadi prioritas bagi Arsenal. Ya, kita tahu di kanan saja sekarang kan opsinya sudah lebih banyak lagi bagi Arsenal. Selain juga jika Ben White jadi bergabung, ada juga siapa itu Cedric yang bisa bermain di posisi itu. Kemudian di sebelah kiri ada Nuno Tavares, ada Cedric juga yang bisa bermain, ada juga Tierney. Di lini tengah juga ada beberapa opsi ya. Kita tunggu nanti bagaimana aktivitas transfer Arsenal untuk mendatangkan pemain di lini tengah. Di depan juga mereka punya banyak opsi. Jangan lupa masih ada Bukayo Saka kan di Arsenal. Ya, Lacazette dan juga Aubameyang untuk sementara ini masih bertahan, but we never know what will happen in the future. Dan juga kabarnya Arsenal sedang mengincar Tammy Abraham dari Chelsea. Jika mereka mendapatkan Tammy Abraham, berarti mereka akan punya target man natural di lini depan, dan itu tentu akan sangat bermanfaat bagi Arsenal karena mereka perlu mencetak banyak gol lagi, teman-teman. Musim lalu mereka tidak banyak mencetak gol sehingga mereka tidak banyak meraih kemenangan. Salah satu masalah Arsenal adalah juga di lini pertahanan. Capek juga kalau saya bicara tentang Arsenal, but I have to discuss about Arsenal because I'm a fan of Arsenal Football Club since 1990, dan fans sejati Arsenal akan terus mendukung Arsenal. Ya, dan saya terus mendukung Arsenal meskipun klub Arsenal saat ini berada di posisi bawah dibandingkan klub-klub besar lainnya di Liga Premier Inggris, but they still have a chance dengan lebih aktif di bursa transfer yang mendatangkan pemain-pemain yang punya prospek baik. Sedangkan bagi Manchester United, saya pikir mereka akan menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan musim depan dalam urusan meraih gelar juara di Liga Premier Inggris. No more excuses for Ole. Jika dia gagal, saya tidak yakin dia akan bertahan di Manchester United. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini yang bijak dan sportif saja tentang pembelian dari Manchester United dan juga dari Arsenal Football Club. Dan sebelum saya mengakhiri konten ini, perlu saya tegaskan bahwa pertandingan-pertandingan friendly dari kedua klub ini sebetulnya tidak begitu penting. Masa uji coba atau juga masa pre-season ini adalah waktu bagi para pelatih untuk menurunkan pemain-pemain muda dan juga melakukan eksperimen. Jadi hasil akhir itu bukan menjadi patokan bahwa tim tersebut akan sukses di musim depan atau akan gagal di musim depan, ya. Itu saja yang ingin saya berikan penegasannya. So no hate, only football, and salam sepak bola.